Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau tanaman. Kalau kemarin tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, sekarang tentang tumbuhan ya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi sebagian makhluk hidup. Mulai dari biji-bijian pada buah hingga sayur, semua bisa didapat dari tumbuhan dan kita konsumsi setiap hari. Sampai saat ini, tumbuhan tak hanya hadir sebagai bahan pokok makanan, tapi juga menjadi hiasan yang kita tanam untuk keindahan. Jadi tanaman ada yang bisa dimakan, ada juga yang bisa menjadi tanaman hias. Banyak sekali gunanya ya. Nah, begitu pentingnya fungsi tumbuhan bagi kehidupan, sehingga sudah sepantasnya kita sebagai manusia mulai menjaga tumbuhan agar tidak punah. Kita harus bersatu untuk menjaga alam ini, menjaga tumbuhan agar fungsi tumbuhan masih kita rasakan ya. Karena coba bayangkan sama kamu jika tidak ada tumbuhan atau tanaman, apa yang akan terjadi? Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Yang Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita masih bisa menikmati tumbuhan secara bebas dan bisa menanamnya ya. Kemudian kita juga harus bersatu seperti sila ketiga Pancasila untuk menjaga tumbuhan dan tanaman di sekitar kita. Nah, setiap jenis tumbuhan mempunyai daur hidup yang berbeda, seperti hewan ya, yang kemarin ada yang melahirkan, ada yang bertelur, seperti hewan kan beda-beda juga ya. Nah, tumbuhan juga berbeda-beda karena jenis dan bentuknya juga berbeda-beda. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara loh. Jadi ada yang alami dan buatan. Nah, perkembangan secara alami itu jadi tidak ada campur tangan manusia, ya. Bisa dari tunas, bisa dari batang, bisa dari umbi, ada dari biji seperti itu. Nah, kalau yang bertumbuhnya atau berkembangnya secara buatan itu ada dari bisa dicangkok, stek dan lain-lain. Nah, apa saja sih yang Ibu sebutkan itu? Maksudnya seperti apa ya? Simak videonya ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah perkembangan atau pertumbuhan tumbuhan yang melalui secara alami. Ya, secara alami. Kamu bisa lihat di gambarnya ada yang dari umbi, dari akar, dari tunas, dari biji ya. Nah, ini contohnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada perkembangan dan perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, contoh dari perkembangan tumbuhan yang melalui biji adalah pohon mangga. Biji mangga itu jika kamu tanam di tanah yang subur, itu akan tumbuh, lama-kelamaan akan tumbuh dan semakin besar. Nah, biji-biji atau bagian bijinya seperti yang kamu lihat di gambar, ada selimut biji yang melindungi biji, itu bagian terluar. Kemudian kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan embrio, calon tumbuhan baru. Jadi calon tumbuhan barunya dimulai dari biji. Contoh tumbuhan yang berkembangannya atau dimulainya itu tumbuhnya dari biji adalah mangga, pohon belimbing, atau semuanya yang punya biji mungkin bisa tumbuh melalui bijinya ya. Kemudian selain biji juga bisa ada tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan pohon yang berada di dekat pohon induknya seperti pohon pisang. Nah, apakah kamu pernah lihat pohon pisang? Pasti pernah ya. Nah, kan ada anakannya tuh yang kecil di dekat induknya yang besar. Nah, tunas yang bertumbuh menjadi pohon yang besar pada tumbuhan bambu atau pisang. Tunas tumbuh dari dalam tanah. Pada tumbuhan cocor bebek juga tunas tumbuh tapi enggak di tanah. Dia di tepi daunnya. Nah, ini Ibu contohkan ya.
Nah, kalau di cocor bebek, tunasnya di daun seperti ini. Nanti ini akan menjadi tanaman-tanaman baru. Nah, kalau di daun pisang, di pohon pisang, dia akan tumbuh di dekat induknya. Nah, ini akan menjadi tanaman baru. Selain pisang dan juga cocor bebek, ada juga tanaman yang tumbuh dengan tunas. Seperti tanaman bambu. Nah, tanaman bambu juga tumbuh awalnya dari tunasnya yang tumbuh di dekat induknya. Ini yang akan menjadi tanaman baru. Jadi yang alami tadi ada yang dari biji dan dari tunas. Ini yang dari biji. Ini contoh perkembangan semangka, tumbuhan semangka dari biji ya. Kemudian dia tumbuh kayak cambahnya gitu. Kemudian jadi besar. Ini ketiga. Kemudian tumbuhlah daun dan batangnya dan berbunga, kemudian lama-kelamaan akan berbuah. Tuh. Selain dari biji dan tunas, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara alami itu dengan umbi atau umbi-umbian ya. Nah, umbi batang, ada umbi lapis, ada umbi akar. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dari umbi. Ya, ada umbi lapis. Nih. Umbi lapis itu biasanya bawang merah, bawang putih, bawang-bawangan. Kemudian umbi akar itu biasanya tanaman singkong dan wortel atau lobak. Kemudian selain ada umbi lapis, umbi akar, juga ada umbi batang. Nah, untuk umbi akar seperti singkong, cara menanamnya dimulai dari batang ya. Biasanya dari batangnya. Batang yang sudah dipotong, yang masih segar, kemudian ditanam di tanah yang subur, yang gembur, kemudian dia akan tumbuh. Dan setelah dia dewasa, tinggi, dia akan berbuah, berumbi ya. Di umbinya itu apa yang bisa kita makannya itu ada di dalam tanah, akarnya. Nah, itu yang kita makan, singkong itu dia adanya di dalam tanahnya ya. Tuh. Nah, selain tadi tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara ditunasnya, melalui tunasnya umbi, biji juga bisa berkembang biak dengan spora. Nah, berkembang biak dengan spora atau yang biasa kita temukan pada tanaman paku-pakuan. Ya. Yang biasanya kita temukan di tempat yang lembab. Tumbuhan paku-pakuan tumbuh secara liar. Nah, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan cara spora. Nah, bintik-bintik tersebut nih yang kamu lihat di gambar adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Nah, kan diterbangkan angin. Nah, spora yang terbawa angin itu akan menempel di tanah, batang pohon, atau dinding dan kemudian dia tumbuh menjadi tumbuhan paku-pakuan. Nah, tumbuhan lain yang berkembang biak dengan cara spora selain tumbuhan paku-pakuan adalah jamur dan lumut. Nah, kalau tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan atau pertumbuhan tumbuhan dengan cara alami, kali ini kita lihat adalah perkembangan tumbuhan dengan cara buatan atau vegetatif. Nah, buatan kenapa disebut buatan? Karena di
diatur oleh manusia, ada campur tangan manusia. Seperti salah satunya adalah mencangkok. Pencangkok biasanya dilakukan pada bagian batang tumbuhan yang berkambium ya. Yang batangnya bisa disobek sedikit, kemudian dibungkus dengan tanah dan ditutup dengan semacam daun kering ya. Kemudian akar-akarnya akan keluar dari sini ya. Ini dicangkok. Kamu mungkin pernah lihat ada yang pernah nyangkok tanaman di rumah kamu. Nanti akar-akarnya akan keluar dari sini. Nah, setelah keluar batangnya dipotong. Batang ininya dipotong yang di sebelah sini, kemudian ditanam di dalam tanah. Nah, itu adalah salah satu perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Nah, ini adalah salah satu cara mencangkok ya. Tuh, pertama kupas dulu batangnya sehingga keluarlah kambiumnya ya, kemudian ditutup dengan tanah, kemudian dibungkus dengan biasanya daun kering, ditali, ditutup, kemudian yang di dalam ini akan keluar akar. Nah, kalau sudah keluar akar baru dipotong batangnya kemudian ditanam. Nah, selain mencangkok, perkembangbiakan buatan dari tumbuhan itu bisa dengan di-stek dan menempel. Nah, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia ya. Jadi seperti yang mencangkok tadi, tanaman tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau mencangkok itu harus dilakukan oleh manusia. Makanya disebut perkembangbiakan buatan. Nah, setelah tadi mendengar atau menyimak video pembelajaran tentang materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, ini adalah soal untuk latihan kalian hari ini. Hari ini ya. Ini adalah soal-soalnya, ada 10 soal. Nah, bisa di screenshot atau di pause dulu untuk melihat soalnya ya. Yang pertama adalah tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu apa dan apa saja tadi ya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Yang ketiga, tanaman apa saja yang bisa berkembang biak dengan cara buatan. Buatan itu adalah yang campur tangan manusia ya. Ada yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang keempat adalah bagaimana cara mencangkok tanaman. Tadi Ibu sudah jelaskan. Nomor 5, perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan tanaman yang dimulai dari apa saja. Yang keenam, tumbuhan apa sajakah yang berkembang biak dengan tunas? Tadi Ibu sudah sebutkan ada 3 ya yang berkembang biak dengan tunas. Nah, apa saja itu? Kemudian yang ketujuh, pertanyaan yang ketujuh adalah tumbuhan apa sajakah yang berkembang biak dengan spora? Ada 3 juga tadi sudah Ibu sebutkan ya. Nah, yang ke-8, tanaman apa saja yang mempunyai umbi akar? 9, bunga anggrek disebut juga dengan puspa. Materi ini ada di LKS kamu ya. Yang ke-10, nama lain dari bunga Rafflesia arnoldi adalah. Nah, untuk soal ini kamu salin soal dan jawabannya ke buku tulis ya. Salin soal dan jawabannya ke buku tulis. Untuk melihat soal ini kamu bisa pause dulu videonya atau screenshot videonya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kamu bisa WhatsApp Ibu ya, atau putar ulang videonya. Terima kasih.